Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, kembali dalam kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol tentang pupuk. Bukan bermaksud kita untuk berteori, tapi ini hanya seperti biasa, kita sharing, saling memberi masukan yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita ingin membahas bagaimana cara kerja pupuk itu sendiri. Kita sering mendengar istilah pupuk slow release. Contohnya seperti yang ada di hadapan kita. Ini adalah pupuk slow release. Kebanyakan kecenderungan orang yang menggunakan pupuk slow release adalah para penghobi tanaman aglonema. Kita akan bahas apa sih pupuk slow release itu. Sementara yang ini yang sudah kita kenal, ada NPK, ada urea, ada yang lain. Walaupun jarang terdengar, itulah yang disebut pupuk fast release. Yang satu lagi yang jarang terdengar, istilah systemic release. Jadi kalau kita coba uraikan bahwa cara kerja pupuk itu ada 3. Ada fast release, ada slow release. Yang ketiga, yang terakhir adalah systemic release. Mari kita coba bahas satu persatu. Salah satu contoh pupuk ini disebut pupuk fast release. Artinya bahwa pupuk itu dalam melepaskan hara, dalam melepaskan nutrisi ketika diserap tanaman, itu sangat pelan, sangat sedikit. Umpamanya pupuk ini sudah kita aplikasikan di tanaman, begitu terkena air, akan lepas hara itu untuk diserap oleh tanaman sedikit demi sedikit dan pelan, makanya disebut pupuk slow release. Kelebihan pupuk slow release adalah jangka waktunya lama. Contoh pupuk Dekastar ini atau Osmokot ini, 1 kali aplikasi bertahan sampai 5 bulan. Minimal 4 bulan. Baru hara yang ada di dalam pupuk ini akan habis. Dan biasanya dari butiran-butiran yang sangat keras ini, seiring waktu dengan aplikasi itu, nanti lama-lama butirannya akan membesar dan hanya tinggal cangkangnya. Sehingga kalau kita pencet itu dia sangat lunak, hancur karena tinggal kulitnya. Tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi 1 kali aplikasi pupuk ini minimal 4 bulan baru akan habis terserap oleh tanaman. Lalu pupuk slow release ini cocoknya untuk tanaman apa aja? Untuk semua tanaman cocok. Hanya karena daya pakainya itu lama, jadi kalau untuk tanaman yang semusim umpamanya seperti tanaman sayuran yang hanya 2 bulan atau sebulan sangat tidak cocok. Jadi pupuk slow release ini sangat cocok untuk digunakan, kita aplikasikan ke tanaman yang berumur panjang, itu jauh lebih bagus. Hanya para petani jarang mengenal pupuk slow release, contoh untuk duren, untuk mangga. Sebenarnya pupuk slow release itu sangat bagus. Jadi yang pertama keunggulannya itu jangka waktu aplikasinya lama. Yang kedua, resiko ke tanaman itu kecil. Walaupun kita aplikasikan overdosis untuk pupuk slow release ini, tidak akan merusak tanaman. Karena pelepasan haranya pelan, sedikit. Itu yang kedua. Jadi resiko overdosisnya itu untuk pupuk slow release ini sangat kecil. Aman buat tanaman. Makanya kenapa untuk tanaman sejenis tanaman hias atau aglonema terutama khususnya hampir semua menggunakan pupuk slow release Osmokot ini karena tingkat pelepasannya pelan dan itu aman. Padahal pupuk slow release ini bisa digunakan untuk
aneka jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan, tanaman buah juga. Dan dia memiliki komposisi yang berbeda-beda. Ada yang untuk pertumbuhan, ada yang untuk pembuahan, dan ada yang seimbang. Seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, tujuan pemupukan. Nah, itu yang pupuk slow release. Yang kedua adalah pupuk fast release. Pupuk fast release ini adalah pupuk-pupuk yang sudah sering kita kenal, mulai dari NPK, kemudian ada pupuk tunggalnya urea, KCl, dan lain-lain. Itu disebut fast release karena pelepasan haranya itu sangat cepat. Contoh, ketika urea ini kita geletakin aja akan cepat apa istilahnya, memuai ya. Kena udara sedikit aja atau kena angin sedikit aja, air sedikit aja dia udah langsung memuai, hilang gitu kan. Karena dia sifatnya fast release, sangat cepat. Nah, kenapa sering kita katakan bahwa untuk pupuk-pupuk fast release ini, contoh NPK, urea, dan lain-lain, hati-hati dengan dosisnya. Jangan sampai tanaman itu overdosis. Kenapa saya sering katakan bahwa prinsip pemupukan yang paling baik itu adalah lebih baik turunkan dosis dari yang dianjurkan, tapi frekuensinya atau seringnya pemupukan yang kita tingkatkan. Itu demi amannya aplikasi pupuk fast release. Jadi sekali lagi, bahwa untuk pupuk fast release ini hati-hati dengan dosis, baca dan ikuti aturan apa yang ada di dalam kemasan pupuk tersebut. Lalu keunggulannya apa? Pupuk fast release dibandingkan dengan slow release. Yang namanya pupuk fast release, cepat pelepasan haranya, otomatis hasilnya dengan cepat juga akan kelihatan. Satu tanaman, katakanlah tanaman kecil, ketika kita aplikasikan urea dengan dosis yang sesuai, itu 1-2 hari pertumbuhannya udah kelihatan. Kita aplikasikan NPK, 1-2 hari itu hasilnya sudah kelihatan. Karena sifatnya fast release, cepat. Beda dengan yang slow release, hasilnya itu dia pelan, tapi pasti. Seperti pupuk organik, dia pelan, tidak ada hentakan ke tanaman tuh perubahannya itu drastis. Pelan tapi pasti. Sedangkan yang fast release, karena sifatnya cepat, pelepasannya cepat diserap, makanya perubahan tanaman itu sangat kelihatan pertumbuhannya. Aplikasi pupuk itu sangat kelihatan hasilnya. Itu kalau kita aplikasikan pupuk fast release. Baik itu pupuk akar maupun pupuk daun. Jadi sekali lagi bahwa pupuk slow release dengan fast release itu hanya berbeda dari cara melepaskan hara daripada pupuk-pupuk tersebut. Kemudian yang terakhir, satu lagi, walaupun kita jarang mendengarnya, itu ada istilah pupuk systemic release. Saya pernah baca bahwa cara kerja pupuk systemic release ini, dia sudah diatur sedemikian rupa sehingga pupuk itu bisa diaplikasikan, pelepasannya cepat, cuma kelebihannya kalau overdosis dia akan terbuang. Nah, contohnya yang saya kenal itu adalah salah satunya pupuk nongfeng. Ini adalah systemic release. Kalau overdosis, tanaman tidak akan terbakar kalaupun kita semprotkan. Jadi terbuang. Tapi hasilnya sangat cepat kelihatan. Apalagi konon, saya pernah ketemu dengan orang yang punya nongfeng bahwa kelebihan pupuk nongfeng itu adalah pupuk yang siap saji. Artinya, kalau pupuk-pupuk yang lain itu diumpamakan masih berupa beras, sedangkan pupuk nongfeng seperti ini, dia sudah berupa nasi, jadi siap diserap. Sudah menjadi kation. Saya tidak akan bahas lebih dalam apa ion, apa kation. Kita tidak perlu terlalu berteori. Hanya dalam kesempatan ini, saya ingin sharing bahwa cara kerja pupuk, supaya kita paham ngelihat hasilnya dari aplikasi pupuk yang kita gunakan, kita bisa tahu apakah ini fast release, apa slow release, apa systemic release. Sehingga ketika kita menggunakan fast release, mungkin 2-3 hari kita bisa mengecek hasilnya. Sementara pupuk yang slow release itu pelan,
tapi pasti. Nah, mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini bisa bermanfaat dan sedikitnya kita bisa mengenal bahwa cara kerja atau cara pelepasan hara dari pupuk-pupuk yang kita kenal itu ada 3 macam. Yang pertama, pupuk slow release, yang kedua, pupuk fast release, dan yang ketiga, pupuk systemic release. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tidak berniat menggurui, tapi ini untuk sharing. Dan silahkan tulis di komen untuk membahas atau memberikan masukan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.